Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Widi Widana, NPM 19160053 dari kelas PGSD 4B di kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah pembelajaran mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, di sini saya mengambil materi pada kelas 5 pada semester 2 di tema 8 ada lingkungan sahabat kita, pada subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Nah, fokus pembelajaran materi IPS dan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Nah, perubahan lingkungan di sini yang saya ambil mengenai perekonomian masyarakat. Nah, pada RPP yang sudah saya buat, yang pertama saya mencantumkan kompetensi inti, yang kedua ada kompetensi dasar. Nah, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang keempat ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini yang pertama ada teks materi yang menjelaskan mengenai jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Dan ada buku guru dan buku siswa kelas 5. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode di sini yang saya gunakan ada metode percobaan, metode diskusi, metode tanya jawab, metode penugasan, dan juga metode ceramah. Nah, untuk pendekatannya di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian ada media atau alat dan sumber belajarnya. Yang pertama saya menggunakan buku guru dan buku siswa pada kelas 5 semester 2. Yang kedua ada teks materi. Teks materi berupa teks yang menjelaskan mengenai materi-materi perekonomian di masyarakat sekitar. Nah, kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal. Kegiatan awal di sini ada pembukaan dan lain-lain. Nah, yang kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini membahas mengenai materi, dan kegiatan akhir atau penutup. Nah, pada kegiatan penutup ada penguatan materi dan juga penutup. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini ada penilaian. Nah, penilaian ini pun ada 3 jenis. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada pengayaan, dan yang terakhir ada remedial. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang saya bahas di RPP yang sudah saya buat. Apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi yang dikelola sendiri oleh masyarakat? Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha ekonomi yang pemiliknya dan pengelolanya itu berupa perseorangan, itu bukan termasuk kelompok. Nah, apa sih ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu modal yang terbatas, dan juga usaha tersebut dikelola secara sederhana dan mandiri. Nah, selanjutnya
ada contoh-contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dalam masyarakat. Antara lain ada petani yang menanam padi, ada penjual bakso, usaha potong rambut, pengrajin keramik, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dikelola secara perorangan dalam lingkungan masyarakat. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengamati di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya siswa dalam kelas dibagi masing-masing kelompok terdiri atas 6 sampai 7 orang. Nah, kemudian siswa mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian hasil pengamatan setiap kelompok menjadi bahan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Kemudian setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatannya. Lalu hasil direkap menjadi suatu bentuk laporan kelas. Kemudian siswa juga dapat membuatnya dalam bentuk grafik. Kemudian setelah kegiatan pengamatan tersebut, adapun kegiatan berkreasi. Nah, di sini siswa diminta untuk kreatif dalam pembuatan sebuah tugas. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat sebuah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dalam masyarakat. Kemudian sumber clipping dapat diambil dari lingkungan sekitar, majalah, surat kabar, maupun dari buku ataupun internet. Nah, kegiatan-kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi dalam RPP yang sudah saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Santi 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 Om.